Baik, selamat siang Ibu Nia dan teman-teman. Terima kasih telah meluangkan waktunya kepada kami kelompok 8 untuk menjelaskan materi mengenai koperasi sebagai alat kebijakan pemerintah. Materi ini akan disampaikan oleh 4 anggota dari kelompok 8, yang terdiri dari yang pertama, Iren Trisela dengan NIM 1922141013. Yang kedua, Sisilia Ninik Sukmawati dengan NIM 2013124005. Yang ketiga, Bernardus Ardian Banu Kusumo dengan NIM 2013124009. Dan yang terakhir, Elisa Putri Maharani dengan NIM 2013124021. Slide selanjutnya. Sebelum saya menjelaskan materi lebih lanjut, izinkan saya untuk membacakan peta konsep yang merupakan cakupan dari keseluruhan materi, yang terdiri dari A. Kebijakan-kebijakan di dalam koperasi. B. Sikap pemerintah terhadap koperasi. C. Tantangan dalam pembangunan koperasi. D. Arah strategi kebijakan dan program pembangunan koperasi. Yang terakhir, kami juga menuliskan daftar pustaka sebagai referensi yang relevan. Selanjutnya, pemerintah di negara-negara sedang berkembang pada umumnya turut secara aktif dalam upaya membangun koperasi. Keikutsertaan pemerintah negara-negara sedang berkembang ini selain didorong oleh adanya kesadaran untuk turut serta dalam pembangunan koperasi. Hal ini antara lain didorong oleh terbatasnya kemampuan koperasi di negara sedang berkembang dan untuk membangun dirinya atas kekuatan sendiri. Slide selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan pada bagian A, kebijakan-kebijakan di dalam koperasi. Yang pertama, kebijakan yang merintangi, yang dimana kebijakan yang merintangi ini dibagi pada dua masa, yaitu masa Jepang dan masa Belanda. Pada masa Jepang sendiri, kebijakan yang merintangi terdiri dari A. Koperasi hanya sebagai alat pemenuhan kebutuhan perang Jepang. B. Koperasi yang sudah berdiri zaman Belanda diperketat syaratnya sesuai asas militer Jepang. C. Adanya paksaan kepada masyarakat sehingga tidak berlancarnya asas-asas koperasi. Dan untuk pada masa Belanda, kebijakan yang merintangi terdiri dari A. Koperasi hanya untuk pamong praja. B. Adanya pengawasan ketat dalam pertumbuhan koperasi. Dan yang terakhir, monopoli perdagangan. Slide selanjutnya. Untuk yang kedua, yaitu kebijakan yang membantu, yang dimana kebijakan ini terdiri dari A. Adanya campur tangan pemerintah dalam perkembangan koperasi. B. Pemerintah memberikan bantuan dan kebijakan di bidang finansial atau keuangan. C. Bantuan dan kebijakan yang sifatnya menumbuhkan koperasi. Dan yang terakhir ada kebijakan masa Orde Baru, yang dimana kebijakan ini seperti A. Kebijakan pemerintah dalam program pembinaan dan pengembangan koperasi. B. Kebijakan pemerintah dalam program pembinaan kelembagaan koperasi. Dan yang terakhir, C. Kebijaksanaan pemerintah dalam program penunjang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Elis. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi dalam pelita 5
secara terinci sebagai berikut. Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Pelaksanaan fungsi dan peran koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat, kebersamaan, dan manajemen yang lebih profesional. Selanjutnya, peningkatan koperasi didukung melalui pemberian kesempatan berusaha yang seluas-luasnya di segala sektor kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan usaha negara dan usaha swasta sebagai mitra usaha dikembangkan secara lebih nyata untuk mewujudkan kehidupan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijiwai semangat dan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usaha dan kesetiakawanan, serta saling mendukung dan saling menguntungkan. Next. Poin selanjutnya, B. Sikap pemerintah terhadap koperasi. Pertama, antagonisme. Sikap merintangi atau pengawasan secara ketat dan berlebihan terhadap gerakan koperasi. 2. Indiferen. Sikap acuh tak acuh atau tidak memperhatikan koperasi, tidak ada peraturan yang memungkinkan koperasi bekerja secara wajar. Ketiga, oversimpati. Perhatian pemerintah terhadap koperasi sangat besar. Keempat, well-balanced. Sikap pemerintah terhadap koperasi secara wajar, pemerintah memberikan bantuan dalam batasan-batasan sesuai prinsip koperasi dan kebutuhan koperasi. Next. Poin selanjutnya, C. Tantangan pembangunan koperasi. Pertama, akses terhadap informasi pasar dan teknologi masih relatif rendah. Kedua, akses terhadap sumber permodalan masih rendah. Ketiga, kapasitas sumber daya manusia masih rendah. Dan terakhir, keberadaan koperasi belum cukup dikenal, apalagi mengakar dalam kalangan masyarakat. Next. Poin selanjutnya, arah strategi kebijakan dan program pembangunan koperasi. Pertama, adanya era globalisasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berubah dengan cepat. Kedua, mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki koperasi. Ketiga, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki koperasi. Keempat, sebagai kesinambungan koperasi dalam jangka panjang. Next. Lalu ada sasaran umum pemberdayaan koperasi dan UMKM. Pertama, meningkatkan produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas nasional. Kedua, meningkatnya proporsi usaha kecil formal. Ketiga, meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dan laju pertumbuhan nilai tambahnya. Keempat, berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima, meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jati diri koperasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ardian. Baik,
Untuk selanjutnya, sasaran pembangunan koperasi. Sasaran utama pengembangan koperasi yang hendak ditempuh pemerintah dalam era PJB 2 adalah yang pertama, pengembangan usaha yang lebih ditekankan pada upaya peningkatan kemampuan koperasi dalam menciptakan lapangan usaha dan memanfaatkan peluang usaha yang ada. Kedua, pengembangan sumber daya manusia yang dalam kaitan masalah utamanya yaitu tantangan yang dihadapi oleh koperasi di masa depan dalam pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Tiga, peran pemerintah yang sangat diperlukan untuk menyelenggarakan pembinaan dalam mengembangkan prakarsa dan kreativitas masyarakat. Lalu untuk selanjutnya, rangka yang digunakan untuk mewujudkan sasaran. Yang pertama, mengembangkan usaha kecil dan menengah yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip tata kepemerintahan yang baik serta berwawasan gender. Tiga, memperluas basis dan kesempatan dalam artian berusaha menumbuhkan wirausaha baru untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, serta mampu dalam penciptaan lapangan kerja. 4. Meningkatkan peran usaha mikro kecil menengah sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk. Serta yang kelima, membangun koperasi yang mampu untuk diarahkan serta difokuskan. Selanjutnya, program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah diarahkan pada 5 program pokok. Pertama, program untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi usaha mikro kecil menengah. Kedua, program untuk mengembangkan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah. Ketiga, program untuk mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kooperatif UKM. Keempat, program dan pemberdayaan usaha skala mikro agar dapat meningkatkan kualitas usaha. Kelima, program dalam meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi. Selanjutnya, program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi usaha mikro kecil menengah. Dalam penciptaan iklim usaha tersebut dapat dilakukan dengan cara pertama, layanan pengesahan status badan hukum koperasi. Kedua, pelayanan kepengurusan badan hukum usaha. Ketiga, pelayanan klasifikasi usaha. Keempat, sistem penilaian koperasi berprestasi. Untuk selanjutnya, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah. Dalam pengembangan program ini, dengan cara pertama memberikan bantuan perkuatan modal, kedua mencocokkan program dengan cara melakukan peningkatan usaha, ketiga program bimbingan perencanaan dan pemasaran, keempat melakukan program pinjaman kredit, kelima melakukan sosialisasi surat utang koperasi atau SUK. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, program pembangunan kewirausahaan dan keunggulan kooperatif UMKM. Yang pertama, penyelenggara diklat. Yang kedua, penyelenggaraan pameran hasil produk UMKM. Yang ketiga, desain industri. Yang keempat, jasa konsultan oleh BDSP LPB kepada UMKM. Yang kelima, bantuan pengurusan HQ. Next. Selanjutnya, program
pemberdayaan usaha skala mikro, pembinaan usaha tradisional dan pengrajin disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang memadai koperasi dan UMKM. Selanjutnya, pelatihan bintek manajemen, budaya usaha, dan kewirausahaan sangat penting bagi peningkatan pendapatan usaha. Selanjutnya, peningkatan kualitas layanan lembaga keuangan membantu meningkatkan pendapatan usaha. Selanjutnya, usaha yang dilakukan mendapat perlindungan usaha dari penguatan informal. Selanjutnya, pemberian dana bergulir dengan sistem bagi hasil meningkatkan pendapatan usaha. Dan yang terakhir, pembentukan wadah organisasi koperasi dan UMKM meningkatkan efisiensi usaha. Next. Selanjutnya, program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Yang pertama, penyempurnaan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang koperasi dan UMKM dapat meningkatkan kualitas pemberdayaan koperasi dan UMKM. Yang kedua, pelaksanaan sistem audit dinas koperasi dan UMKM dapat meningkatkan kualitas jati diri kelembagaan koperasi dan UMKM. Yang ketiga, pengelolaan koperasi dan UMKM yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi dan UMKM dapat meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan koperasi dan UMKM secara sehat. Selanjutnya, berikut ada pola pembangunan koperasi. Kecenderungan demikian itu tentu tidak lepas dari pola umum pembagian koperasi dalam era PJP 1. Yang pertama itu, modal dan potensi dalam negeri perlu dimanfaatkan untuk mendorong partisipan golongan ekonomi lemah dalam pembangunan nasional. Yang kedua, koperasi harus dapat memainkan peran yang lebih besar dan nyata dalam sistem ekonomi Indonesia. Yang ketiga, pengembangan koperasi diperlukan untuk mengurangi terjadinya ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Next. Selanjutnya, ada program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM. Beberapa kriteria kualitatif tentang pola pembangunan koperasi dalam era PJP 2. Yang pertama itu, koperasi harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi kecenderungan perubahan lingkungan. Yang kedua, koperasi harus mampu bersaing dengan kekuatan ekonomi bukan koperasi. Yang ketiga, pengurus dan manajer koperasi harus berjiwa wira swasta. Yang keempat, koperasi harus mampu mengembangkan sumber daya manusia. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami dapatkan. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.